Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih atas setiap kemurahan Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, sehingga iman kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam Engkau, dan dapat menghasilkan buah sesuai dengan apa yang Engkau inginkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari kitab Amsal pasal 14 ayat yang ke-30. Demikian sabda Tuhan. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Tema renungan saat ini adalah jangan iri hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang tua yang bijak bertemu dengan dua orang musafir. Musafir yang pertama sangat rakus, serakah, tamak dan loba. Sedangkan musafir yang kedua adalah seorang yang pengiri, dengki, dan selalu tidak senang jika melihat orang lain memiliki sesuatu yang lebih darinya. Si orang tua bijak berkata kepada kedua musafir ini, "Aku ingin memberikan sesuatu kepada kalian berdua. Siapapun yang meminta pertama kali, maka apapun keinginannya pasti akan dikabulkan, dan orang yang lainnya akan menerima 2 kali lipat dari apa yang diperoleh orang pertama." Musafir yang serakah tahu apa yang ia inginkan, tapi ia tidak mau menyebutkan hal itu duluan, karena ia tidak mau musafir yang kedua mendapatkan barang yang sama dengannya dalam jumlah yang lebih banyak. Sedangkan musafir yang kedua pun tidak mau menyebutkan apa yang diinginkannya terlebih dahulu, karena ia pun tidak dapat tahan jika melihat temannya memiliki barang yang lebih banyak dibandingkan dengan miliknya. Masing-masing saling menunggu yang lain untuk mengucapkan permintaannya. Setelah lama saling tunggu, musafir yang serakah menjadi marah dan menjambak kerah baju musafir yang pengiri dan berkata bahwa ia akan memukulnya hingga mati jika ia tidak mengucapkan permintaannya terlebih dahulu. Musafir pengiri berpikir, jika ia sebutkan permintaannya, maka ia akan rugi karena temannya lah yang akan lebih untung daripadanya. Kemudian ia berpikir cepat bagaimana agar temannya menderita kerugian lebih banyak darinya. Tetapi itu berarti ia juga harus menderita rugi. Pikirnya cepat. Biarlah sama-sama rugi daripada dia untung lebih banyak daripadaku. Lebih baik dia rugi lebih banyak dariku. Lalu musafir pengiri ini berkata, Baik, aku akan mengucapkan permintaanku." "Ayo cepat katakan," teriak musafir serakah setengah gembira, karena ia merasa telah menang melalui kekerasannya dan segera akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dari temannya. Ya, aku minta mataku buta 1, jawab si musafir pengiri dengan tegas. Dan apa yang dimintanya segera terjadi. Matanya jadi buta 1.
dan mata temannya buta keduanya. Si musafir pengiri pun menjadi puas dan lega. Begitulah akhir hidup orang yang serakah dan pengiri. Kedua-duanya akan mengalami kerugian yang tidak pernah terbayangkan olehnya sebelumnya. Apakah kita termasuk salah satu dari mereka? Apakah hati kita dipenuhi oleh sifat serakah? Tidak pernah puas dengan apa yang ada, selalu kurang dan kurang selalu. Apakah hati kita dipenuhi oleh sifat pengiri? Tidak bisa melihat orang mendapatkan kesenangan, harta, bahkan mungkin pelayanan yang lebih baik. Hati si pengiri mulai merancangkan kejahatan agar teman-temannya menjadi lebih parah keadaannya daripadanya. Bagaimanakah dengan hati kita? Saudara yang terkasih, mari miliki hati untuk bisa menerima orang lain apa adanya. Kasihilah mereka dengan tulus, karena itulah yang diinginkan Tuhan bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ajarilah kami agar dapat menerima orang lain apa adanya. Ajarkan kami untuk bersukacita jika sesama kami bersukacita. Lepaskanlah sifat iri hati dari dalam hati kami, agar kami tidak kehilangan damai sejahtera dari Tuhan. Kami juga mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya mereka tidak menyerah, melainkan bangkit berjuang untuk mengatasinya, karena kami percaya bahwa Tuhan akan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang sakit, Tuhan memberkati setiap upaya yang dilakukan, sehingga mereka memperoleh kesembuhan dan jamahan dari Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami ingin menyerahkan untuk setiap rencana dan aktivitas kami kepadamu. Berikan ketekunan dan semangat kepada kami dalam menjalani aktivitas kami hari ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan menyertai dan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.